Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sukma, Bu Devi, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang capital budgeting under risk. Next. Untuk anggota kelompok 6 terdiri dari Rifki Oktavian, Firdaus Maulana, Muhammad Hanif Sahbana, Satrio Budi Juniarto, Anissa Delia, dan Riki Togi Johannes. Untuk materi yang pertama tentang konsep dasar dan analisa sensitivitas risiko. Bisa dilanjut. Untuk pemahaman persamaan-persamaan dari pertindakan risk dan uncertainty, kita harus mengetahui dulu risk dan uncertainty sensitivity analysis, serta penggunaan probabilitas cash inflow dari suatu proyek yang nantinya akan mempermudah dalam memahami apa yang dimaksud dengan risiko. Yang pertama adalah risk and uncertainty atau risiko dan ketidakpastian. Nah, istilah ini itu merujuk pada variabilitas dari expected return atau variabilitas dari hasil yang diharapkan dan dikaitkan dengan suatu proyek tertentu. Nah, ini dapat dimisalkan seperti pada contoh tersebut di mana misalnya pada proyek capital budgeting di mana pihak pemerintah telah menjamin return kepada perusahaan sebesar 1 juta per tahun untuk jangka waktu 10 tahun. Nah, return ini tidak mengandung risiko karena tidak adanya variabilitas yang dikaitkan dengan return yang akan diterima. Sebaliknya, jika ada proyek capital budgeting di mana return yang akan diperoleh itu berkisar 0 sampai 200 per tahun, ini memiliki risiko yang kecil dikarenakan risiko yang tidak kecil maksudnya risiko yang besar dikarenakan variabilitasnya itu tinggi dan otomatis akan memiliki risiko yang tinggi pula. Semakin pasti return yang akan diperoleh suatu proyek, maka variabilitasnya akan kecil juga dan risiko yang dihadapi juga akan semakin kecil. Kemudian terkait dengan risiko itu timbul apabila decision maker itu dapat mengestimasikan probabilitas dari hasil-hasil yang diperoleh. Nah, keadaan ini tuh menggunakan sudut pandang objective probability distribution atau distribusi probabilitas yang objektif, di mana dalam penggunaannya itu menggunakan data historis yang apabila data historis digunakan maka dapat membuat suatu distribusi probabilitas yang keadaannya relatif sama dengan data historis tersebut. Nah, kemudian terkait materi ketidakpastian atau uncertainty itu timbul jika decision maker itu tidak memiliki data historis dari mana distribusi probabilitas akan dikembangkan. Sehingga decision maker itu atau pembuat keputusan harus membuat suatu perkiraan untuk mengembangkan distribusi probabilitas yang subjektif atau subjective probability distribution. Seperti itu. Kemudian untuk materi sensitivity analysis of risk itu adalah salah satu cara untuk memperkirakan risiko dari suatu proyek dengan menggunakan sensitivitas analis yang berarti bahwa di dalam menilai suatu proyek digunakan beberapa jumlah return atau penghasilan yang mempunyai kemungkinan untuk diperoleh. Nah, sensitivity analysis ini dilakukan dengan jalan mengevaluasi suatu proyek berdasarkan sejumlah estimasi atau cash inflow yang mungkin akan diterima. Nah, biasanya itu estimasi yang digunakan itu seperti estimasi nilai atau hasil yang paling terjelek atau terlalu pesimis, kemudian hasil yang paling mungkin dicapai, dan hasil yang terlalu optimis dari suatu proyek. Nah, risiko ini dari suatu proyek ini akan direfleksikan dalam bentuk range dari hasil yang diharapkan. Nah, range ini itu dapat didapatkan dari selisih antara tadi estimasi yang paling jelek dan estimasi yang paling terbaik. Sehingga dengan semakin besar range yang diperoleh ataupun yang terkandung di dalam suatu proyek tersebut, maka variabilitasnya akan semakin besar dan risiko yang diperoleh juga akan semakin besar. Baik, selanjutnya ada penerapan probabilitas dalam perhitungan return. Next. Probabilitas digunakan untuk memperkirakan risiko yang terkandung dalam suatu proyek secara lebih akurat. Probabilitas dapat dikatakan sebagai persentase kemungkinan terjadinya suatu hasil. Dengan perkataan lain, misalnya apabila sudah ditentukan
bahwa suatu hasil mempunyai probabilitas 80%, maka sudah diperkirakan kemungkinan terjadinya 8 dari 10. Dengan menggunakan probabilitas dari suatu hasil, maka dapat dihitung besaran expected value dari suatu proyek yang dianalisa. Expected value dari suatu proyek adalah merupakan hasil rata-rata timbang, di mana penimbang yang digunakan sebagai probabilitas. Selanjutnya ada distribusi probabilitas, sekalipun perhitungan expected value telah memberikan input yang lebih baik kepada decision maker, namun hal-hal tersebut belum menentukan tingkat risiko dari masing-masing proyek. Dibutuhkan perhitungan lebih lanjut menggunakan distribusi probabilitas dari masing-masing proyek yang akan memungkinkan seseorang untuk memperoleh suatu gambaran mengenai perbedaan tingkat risiko dari proyek-proyek yang sedang dianalisa. Untuk menentukan distribusi probabilitas adalah menghitung suatu standar deviasi dari suatu distribusi case inflow dengan menentukan besaran expected value yang telah ditentukan. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah perhitungan statistik dalam pengukuran risiko. Jadi dalam perhitungan statistik dalam pengukuran risiko ini perlu diperhatikan statement bahwa semakin besar variabilitas kemungkinan return atau hasil yang akan diperoleh, maka semakin besar pula resiko dari suatu proyek yang dibandingkan gitu. Lalu untuk mengukur resiko dari suatu proyek ini dapat menggunakan perhitungan-perhitungan statistik tertentu. Nah, di sini ada dua perhitungan. Yang pertama adalah standar deviasi dan yang kedua ada coefficient of variation. Yang pertama untuk standar deviasi itu digunakan untuk menentukan melihat resiko dari suatu proyek yang dibandingkan apabila besarnya expected value-nya sama. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk dapat menentukan standar deviasi ini adalah menentukan besarnya expected value atau E. Rumusnya adalah sebagai berikut. E sama dengan notasi sigma N, I sama dengan 1, atau E1 kali P1. Nah, di sini E menggambarkan expected value. Lalu EI, maksudnya EI, di sini adalah hasil yang diharapkan untuk kasus ke I. Lalu PI merupakan probabilitas terjadinya hasil ke I, dan N merupakan jumlah kemungkinan hasil yang diperhitungkan. Lalu langkah selanjutnya ketika sudah ditemukan expected value-nya, yaitu menentukan standar deviasi dengan cara sebagai berikut. Standar deviasi kan diibaratkan dengan simbol seperti A itu. A itu sama dengan akar dari sigma N, I sama dengan 1, lalu EI kurangi E kuadrat dikali PI. Nah, jadi itu rumus ini ketika nanti standar deviasi sudah ditemukan, itu dibandingkan antara proyek satu dengan proyek yang lain. Apabila tadi kan untuk standar deviasi untuk nilai expected value yang sama. Jadi ketika dua proyek tersebut ini memiliki expected value yang sama, lalu sudah ditemukan standar deviasinya, maka bisa dibandingkan mana yang paling rendah hasilnya. Dan itu menunjukkan bahwa proyek tersebut memiliki resiko yang lebih kecil karena nilainya yang lebih rendah daripada proyek yang lain. Lalu yang kedua ada coefficient of variation. Nah, di sini perhitungan ini digunakan apabila nilai dari expected value dari masing-masing proyek yang akan dibandingkan berbeda. Coefficient of variation atau V didefinisikan sebagai rasio dari standar deviasi terhadap expected return dari suatu proyek yang rumusnya adalah V sama dengan standar deviasi per E atau expected value. Nah, jadi nanti ketika adanya perbedaan nilai expected value dari proyek yang dibandingkan, maka perlu dicari terlebih dahulu coefficient of variation-nya, sehingga nanti ketika sudah ditemukan nilai coefficient of variation, dilihat mana yang paling kecil, dan yang paling kecil itu yang memberikan resiko yang paling kecil juga. Oke, selanjutnya adalah hubungan antara risiko dan waktu. Ini bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, waktu hubungan risiko dan waktu merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menilai risiko dari proyek-proyek capital budgeting. Dan dalam bab sebelumnya yang telah dikatakan bahwa perbedaan antara capital expenditure dengan operating expense atau revenue expenditure terletak dalam jangka waktu di mana manfaat atau hasil akan diberikan oleh pengeluaran tersebut. Untuk menilai proyek-proyek capital expenditure tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kondisi industri dan ekonomi pada masa-masa yang akan datang
mungkin akan sangat mempengaruhi hasil dari suatu proyek. Risiko seharusnya tidak dilihat hanya dalam hubungan dengan periode berjalan, tetapi juga untuk jangka waktu yang panjang, karena semakin lama waktu atau umur suatu proyek, maka semakin besar pula yang dihadapinya atau an increasing function of time. Selanjutnya ada penyesuaian terhadap resiko proyek. Next slide. Yang pertama itu ada identifikasi rasio. Sebagai suatu rangkaian proses, identifikasi rasio dimulai dengan memahami apa yang sebenarnya disebut sebagai resiko. Berikutnya adalah pendefinisian resiko yang mungkin mempengaruhi tingkat keberhasilan proyek dan mendokumentasikan karakteristik tiap resiko dengan melakukan hasil utama dari langkah ini adalah risk register. Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan analisis sumber resiko dan analisis masalah. Analisis sumber resiko yaitu analisis resiko dengan melihat dari mana resiko berasal. Yang kedua, analisis resiko kualitatif. Analisis kualitatif dalam manajemen resiko adalah proses menilai dampak dan kemungkinan resiko yang sudah diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun resiko berdasarkan dampaknya terhadap tujuan objek proyek. Analisis ini merupakan cara prioritasi resiko sehingga membentuk gambaran resiko yang harus mendapatkan perhatian khusus dengan cara merespon resiko tersebut seandainya terjadi. Next. Baik, selanjutnya nomor 3, analisis resiko kuantitatif. Analisis resiko secara kuantitatif merupakan metode untuk mengidentifikasi risiko kemungkinan kegagalan sistem dan memprediksi besarnya kerugian. Analisis ini dilakukan dengan mengaplikasikan formula matematis yang dikaitkan dengan nilai finansial. Secara matematis, penghitungan risiko dilakukan dengan mengalihkan tingkat kemungkinan kejadian dengan dampak yang ditimbulkan. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk mengambil langkah strategis dalam mengatasi risiko yang teridentifikasi. Selanjutnya nomor 4, penanganan risiko. Penanganan risiko diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima. Secara kuantitatif, upaya meminimalisasi risiko dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah yang diarahkan pada turunnya angka hasil ukur yang diperoleh dari analisis risiko. Meskipun dalam penanganan risiko dapat dilakukan dengan satu atau lebih cara yang diaplikasikan secara bersamaan atau simultan, misalnya mengurangi risiko sekaligus mengalihkan risiko. Next. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.